Shalom Bapak Ibu Saudara, kita mau saat teduh lagi bersama-sama di dalam acara Selamat Pagi Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya percaya ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau ingatkan kepada setiap kita. Dan ada semangat yang baru Dia bangkitkan di dalam hati kita yang mungkin sudah ngerasa lelah atau punya banyak tekanan. Saya percaya hari ini kabar baik akan memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam hati kita. Itu sebabnya jangan ragu untuk share link saat teduh ini supaya rekan kita, saudara kita juga bisa mengalami firman Tuhan, mengalami pemulihan di dalam kehidupannya. Jadi mari kita datang pada Tuhan, kita bawa hati kita. Di dekatmu Tuhan kami merasa aman. Amin. Di dekatmu Bapa kami merasa sangat dihargai, diterima. Terima kasih Tuhan, tidak ada hal lain yang dapat memuaskan hati kami selain duduk diam menikmati kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau rindu, dekat, bersekutu intim dengan-Mu Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu. Oh Tuhan, sebab ku sukai
benar Tuhan, Kaulah yang sesungguhnya menyertai kami, berperang bagi kami, Amin. di depan kami, menjamin kami. Ya, Dan amin. kami yakin bahwa keputusan kami untuk duduk diam, tinggal di hadirat-Mu, merenungkan firman-Mu, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik yang tak akan pernah diambil dari kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami intim dengan-Mu Tuhan, kami mau semakin dekat, semakin mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Amin. Mari Roh Kudus terjemahkan apa yang Kau mau katakan dalam hidup kami. Mari Roh Kudus membangkitkan harapan, Ya, amin. menyatakan pewahyuan, menceritakan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, hari ini kita mau belajar mengenai hubungan yang intim dengan Tuhan mengubahkan hidup kita. Mari kita buka dari Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Ini adalah gambaran bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat yang kelima berkata bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kita adalah ranting. Amin. Kita adalah ranting dan Yesus adalah pokok anggurnya. Tugas ranting bukanlah berbuah. Tugas ranting adalah nempel dengan pokok anggurnya. Kenapa? Karena itulah sumber kehidupannya. Bersama pokok anggur, ranting akan melakukan fungsinya dengan baik, akan melakukan peranannya dengan baik, akan bertumbuh dan berbuah, akan menghasilkan nutrisi yang memang jadi fungsinya ranting. Nah, dia akan menghasilkan daun-daun yang jadikan obat. Jadi hidup kita sebelum jadi manfaat buat orang lain, hal pertama yang kita lakukan adalah intim, nempel dengan Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi sebelum kita berbuah, sebelum kita bersinar, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, sebelum kita melayani, intim dengan Tuhan. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin kita merasa bahwa bisa kok tanpa hubungan dengan Tuhan. Kayaknya gak terlalu ada masalah. Lihat, seringkali kita berpikir bahwa di luar Tuhan gak terlalu berbahaya gitu ya. Itu juga yang dipikirkan oleh domba yang tersesat di Mazmur 23. Ya kan, dikatakan bahwa domba itu ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dalam Lukas 15 juga dikatakan domba yang hilang, yang melipir gitu ya. Merasa bahwa kayaknya gak terlalu harus ikut gembala saya deh. Gak terlalu harus mendengarkan suara gembala saya. Saya coba cari jalan sendiri, berimprovisasi sendiri terhadap hidup saya. Lihat, endingnya adalah kita justru mengalami berbagai macam kesukaran dan duka yang didatangkan dari berbagai macam tantangan di luar kita yang kita gak bisa selesaikan. Kenapa gak bisa selesaikan? Itu tadi, karena kita melewatkan hubungan dengan Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita, sumber jawaban kita, sumber support system kita. Nah, firman Tuhan berkata bahwa keintiman dengan Tuhan itu mengubahkan hidup kita. Mengubahkan hidup kita. Hidup yang diubahkan dari keintiman itu akan bisa berdampak ke banyak orang. Akan bisa, kalau kamu ibu rumah tangga, kamu akan mudah untuk mengasihi suamimu. Kalau kamu seorang ayah, kamu akan mudah jadi teladan bagi keluargamu. Kamu akan mudah mengasihi istrimu dan anak-anakmu. Kamu akan kehilangan ketakutan
Karena biasanya kata orang ya, bapak-bapak itu kalau duduk bengong, yang dipikirin tuh keluarganya, hidup masa depan keluarganya, mau makan apa anak saya dan lain sebagainya, masa depan pernikahan saya dan lain sebagainya. Lihat, kalau kamu intim dengan Tuhan, maka kekhawatiranmu akan hilang. Kalau kamu intim dengan Tuhan, kalau kamu seorang pelajar, kalau kamu intim dengan Tuhan, maka kamu akan punya motivasi belajar. Kamu tahu bahwa kamu adalah terang. Kamu tahu bahwa kamu adalah mahasiswa dan siswa yang berhasil. Kamu pelajar yang berhasil dan kamu layak dapat nilai yang bagus. Kamu bisa belajar dengan baik, bukan dari ketakutan, tapi dari hubungan dengan Tuhan. Kamu tahu banget bahwa apa saja yang kamu kerjakan berhasil. Dari mana kamu tahu ayat itu? Dari hubungan dengan Tuhan, bukan? Nah, itu sebabnya intim dengan Tuhan ini mengubahkan hidup kita. Ketika kita intim dengan Tuhan, maka hidup kita akan menjadi terang bagi dunia ini. Hidup kita akan mempengaruhi dunia ini. Hidup kita akan mengubahkan dunia ini. Satu cerita yang menarik dari Lukas 10, ini cerita yang cukup sering kita baca tentang Marta dan Maria. Ayat 38 dari Lukas 10, firman Tuhan berkata, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi sebenarnya awalnya yang terima Yesus itu adalah Marta gitu ya. Perempuan ini mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Marta sibuk sekali melayani, lalu ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Lihat, seringkali ketika kita mungkin lebih dulu ya kan ikut Tuhan daripada orang lain, kita merasa bahwa saya udah paham lah, saya udah familiar lah dengan ayat itu. Sehingga apa? Ya udah, yang dengerin khotbah itu bagian yang junior-junior, yang baru-baru ikut Tuhan, yang baru-baru bertobat. Ini pemikiran yang sangat-sangat salah. Kenapa? Karena justru Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Lihat, setiap kali kita menjauhkan diri dari firman Tuhan, misalnya ibadah minggu nih kita melayani ya, tapi kita nggak duduk diam mencatat, mendengarkan khotbah, kita sibuk dengan berbagai macam hal. Pada saat khotbah, bahkan jempol kita nggak bisa diam untuk scrolling terus ya. Cuma 2 jam bahkan di rumah Tuhan, nggak bisa kasih segenap hati. Lihat, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Lihat, kekhawatiran itu justru datang dari kita abai dengan firman Tuhan. Jangan biarkan firman Tuhan itu tidak kita konsumsi, Bapak Ibu Abang Kakak. Jangan biarkan rekan-rekan firman Tuhan itu menjadi makanan buat orang lain saja. Dirimu butuh firman Tuhan. Amin. Dikatakan tetapi hanya satu saja yang perlu. Ada berapa? 1. Seringkali kita lupa dengan satu hal yang perlu. Tuhan selalu mulai dari satu hal yang perlu. Satu hal yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik, bukan bagian yang baik. Bukan bagian yang lebih baik, bukan bagian terbaik. Nah, bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa itu? Duduk diam menikmati Tuhan. Duduk diam mendengarkan Tuhan. Mari kita baharui lagi waktu-waktu saat teduh kita. Jangan hanya berikan sisa. Jangan hanya sambil-sambil. Jadikan saat teduh kita, jadikan waktu merenungkan firman Tuhan kita itu sesuatu yang memang kita siapkan. Siapkan. Ya sama seperti kalau kita ketemu dengan orang yang kita kasihi, kita siapkan. Kita ketemu dengan anak kita yang ulang tahun, kita siapkan hadiahnya. Benar gak?
kita ketemu dengan orang tua kita yang kita kasih, kita siapkan hadiahnya. Amin. Demikian juga kita mau ketemu dengan Tuhan setiap hari yang sebenarnya selalu menantikan kita untuk berhubungan dengan kita. Mari kita siapkan waktu kita, karena keintiman dengan Tuhan mengubahkan hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan kami temukan kedamaian, sukacita, pengharapan, kekuatan baru, Amin. masa depan, rancangan Amin. damai sejahtera. Amin. Di dalam-Mu kami dapati ketakutan kami lenyap. Di Ya. dalam-Mu kami dapati pengharapan. Ya. Di dalam-Mu kami dapati jalan keluar. Ya. Di dalam-Mu kami dapati kekuatan yang baru Tuhan. Ya. Amin. Terima kasih Bapa. Kalau yang bilang, yang berkata bahwa diam dan tenanglah sebab akulah Tuhan Allahmu. Ya. Engkaulah yang berkata bahwa janganlah takut sebab aku ini Allahmu, aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Engkau yang berkata bahwa setiap kami yang mengikut Engkau tidak akan pernah sia-sia usahanya, pengharapannya, Amin. tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Engkau yang berkata bahwa apa saja yang kami kerjakan berhasil. Amin. Engkau yang berkata bahwa bahkan sekalipun tidak ada dasar berharap, tapi kami bisa berharap karena Amin. Engkau yang menjanjikannya setia. Amin. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kaulah Tuhan. Mari sembah Dia. Kaulah Raja berkuasa yang bertahta atasku dan menuntunku selalu, takkan kau Kami sembah Engkau Tuhan di tempat ini. kau Kami sembah Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Oh, Kau sediakanku jangan terbaik. hidangan terbaik Bersamamu. di depan lawanku, kau berperang bagiku, kau sertai. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, dan Kaulah Raja yang bertahta atasku dan menuntunku selalu, takkan Kau tinggalkan, Kau sertaiku. Kau sediakan. Kau sediakanku hidangan terbaik di depan lawanku, kau berperang bagiku, kau sertaiku. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan bahwa yang mengubahkan hidup kami adalah hubungan dengan Tuhan. Merenungkan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, belajar diam, menikmati kasih dan janji-Mu Tuhan, itu yang kami mau lakukan. Itu yang kami butuhkan, yang jadi sumber kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapa. Kasih Tuhan. Kami bersyukur dikuatkan, kami bersyukur dibangkitkan pengharapan kami di dalam Tuhan. Hari ini kami percaya kebajikan kemurahan belaka mengikuti kami. Amin. Terima kasih untuk hari yang baru, terima Amin. kasih untuk pekerjaan kami, terima kasih untuk semua yang Kau sudah sediakan, Amin. karuniakan bagi hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hiduplah dalam iman, hiduplah dalam hubungan dengan Tuhan, dan supaya kita terus punya
iman, kita terus membangun hubungan sama Tuhan, jangan lupa dengarkan ulang-ulang saat teduh ini, share link video ini supaya banyak orang juga bisa hidup oleh iman dan punya hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Bapak Ibu juga bisa support pemberitaan Injil di QR code atau nomor rekening yang ada di description di bawah. Saya percaya Injil yang kita support itu akan lebih banyak lagi memulihkan, membangkitkan pengharapan dan mengubahkan hidup orang lain. Tuhan berkati kita semuanya. Selamat pagi.